Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal hikam ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, panjang umur, nikmat waktu, sehingga kita dapat berhadir di Masjid Daya Darul Istiqamah dalam rangka mendengarkan sosialisasi fatwa MPU Aceh nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman identifikasi ajaran sesat. Salawat dan salam kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada ahli keluarga baginda Rasul serta para sahabat beliau sekalian yang kami muliakan. Abuya pimpinan Daya Darul Istiqamah, begitu juga kami muliakan para guru-guru baik putra maupun putri yang telah siap mewakafkan waktunya untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada santriwan dan santriwati yang belajar di Daya Darul Istiqamah. Semoga para guru istiqamah dan semangat dan ikhlas. Semoga ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita ini nantinya dapat menjadi ilmu yang terfahami, yang memberikan manfaat nantinya di alam selanjutnya. Yang kami sayangi santriwan dan santriwati yang masih betah dan masih bersemangat belajar di Daya Darul Istiqamah, semoga selalu Allah lindungi, Allah mudahkan dalam menghafal, dalam mengulangi pelajaran, dan Allah jadikan menjadi orang yang alim dan alimah. Semoga cita-citanya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nantinya menjadi ulama di kemudian hari yang dapat membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Para tamu yang kami muliakan, pada hari ini kami sosialisasi sudah masuk ke hari ke-8. Kemudian kami ini gelombang kedua, yang pada sebelumnya gelombang pertama atau kelompok pertama kemarin membahas masalah narkoba. Karena narkoba dengan aliran sesat ini berkejaran. Dampak daripada kedua ini adalah sangat luar biasa. Jadi pada hari ini kelompok 4 tidak membahas bagaimana narkoba, bagaimana bahayanya narkoba, karena kelompok 4 tupoksinya adalah menyampaikan tentang identifikasi aliran sesat. Baiklah, bagi adik-adik santri yang telah mendapatkan lembaran tadi,
kami mohon maaf kami tidak dapat membagikan semuanya kepada peserta, hanya sebagian kecil saja. Ini nantinya bila ada kemudahan bisa diperbanyak, diberikan ke orang tua kita ya. Ditempelkan di rumah, dikasih tahu ke orang tua kita bahwa 13 poin itu merupakan identifikasi aliran yang menyimpang dari aliran yang sebenarnya. Karena ini prinsipnya pada Fatwa nomor 4 tahun 2007 MPU Aceh itu ada 3 prinsip. Yang pertama adalah responsif, yang kedua proaktif, dan yang ketiga adalah antisipatif. Maka kedatangan kami ke Dayah bukan dalam arti kata Dayah yang kami datangi itu ada potensi aliran sesat, tak begitu dia. Artinya kami mengajak seluruh Dayah. Pada tahun 2024 ini hanya 20 Dayah yang kami kunjungi dalam agenda kerjanya. Insya Allah nanti pada tahun selanjutnya Dayah yang belum terkunjungi dalam sosialisasi ini insya Allah akan kami upayakan. Maka di sini kami tidak lebih, pertama adalah silaturahmi, dan yang kedua mengajak Dayah untuk berkolaborasi dalam membentengi aliran sesat. Ini dia. Jadi kami ingatkan lagi, berkolaborasi, bekerjasama dalam membentengi ajaran sesat. Karena Dayah yang pada hari ini yang menjadi benteng garda utama, apabila Dayah ini sudah jebol, dapat dilucuti yang pertama narkoba dan yang kedua aliran sesat, ini utama kita, tidak ada lagi benteng. Bahkan ya, saya pribadi menilai seluruh, bukan hanya di aspek agama saja, di Indonesia ini mulai menjadi pemimpin nantinya, pemimpin baik dia pemimpin dalam birokrasi dan pemimpin dalam tokoh keagamaan dan pemimpin dalam legislatif. Ini sebagai bentengnya dari Dayah. Ini Dayah. Kalau sempat Dayah ini dirasuki 2 penyakit ini, pertama narkoba, yang kedua aliran sesat, maka Indonesia ini akan hancur lebur. Karena Indonesia ini ada dia diserang dari luar, ada diserang dari Islam itu sendiri, eksternal dan internal. Dari dalam itulah pemahaman-pemahaman yang lari dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, diserang dari dalam. Makanya aliran yang sesat itu dimodali, ada donaturnya. Ada donaturnya. Makanya di sini kami ingatkan kepada adik-adik santriwan dan santriwati, setelah tamat nanti belajar di Darul Istiqamah, ada kelompok lain yang mengajar, karena mereka itu mengincar alumni Dayah. Mereka mengincar alumni Dayah yang pemahamannya tidak stabil, yang pemahamannya masih goyah, yang pemahamannya ke Ahlussunnah ndak, ke Syiah ndak, ke Khawarij ndak, ke Murji'ah ndak, ke Mu'tazilah ndak jelas pemahamannya. Anda ditarik. Lebih-lebih lagi apabila alumni Dayah itu berpengaruh. Ini ditariknya. Dia berpengaruh dari faktor ekonomi lemah, Anda menjadi umpan kepada mereka. Mereka tarik. Anda ustaz, Anda punya ilmu, dipujinya dulu kita. Tapi Anda, saya sangat perhatian. Begini bahasa bahasanya. Kami perhatian ustaz.
Ustaz berdakwah tidak pakai kendaraan, rumah Ustaz kecil, anak Ustaz banyak, pendidikannya tentunya mengeluarkan modal. Sekarang Ustaz bersama kami. Ini doktrin mereka. Semua fasilitas yang Ustaz butuhkan kami siapkan. Kendaraan Ustaz ini, tapi dengan catatan kita bergabung. Ini langkah awal. Ditariknya kita. Nah, maka apabila ini akan berkembang, kemudian dari eksternalnya diserang dengan sabun, ini Indonesia akan tamat. Tidak sampai 2000 katanya ada program 2045 Indonesia Mars itu gagal. Kalau sistem pendidikan generasi kita pada hari ini itu hanya omong kosong. 2045 Indonesia Mars malah ribet bagi emas juga tabung ni apa ni? Itu emas juga tabungan lah. Ada lumayan tabungan. Begini jadi. Kalau sistem pada hari ini tidak dirubah. Nah, makanya oleh MPP ya, ini 3 dari sifatnya. Pertama adalah sangat respon, sangat perhatian dari MPP. Ini sangat pentingnya kami sampaikan. Kami mengingatkan. Bukan kita tidak tahu ajarannya, tapi kami mengingatkan. Yang kedua adalah proaktif. Ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah antisipatif. Jangan sifat ada tersusupi. Baiklah para pemuda dan santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah, ada 13 bagi yang dapat lembaran tadi bisa dilihat secara bersama. Ada 13. Pertama, mengingkari rukun iman yang 6. Apa itu yang pertama rukun iman? Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada yang keenam, beriman kepada qada dan takdir. Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Tidak perlu dibilang, jumlah saja. Yang keempat, amanat apa saja kitab yang wajib kita imani. Kemudian berapa nabi yang wajib kita imani? 25. Tentunya hafal kan? Para adik-adik hafal itu, makanya saya tidak tanya lagi. Cukup jumlah saja. Nah, ini yang menjadi iman, menjadi kepercayaan, menjadi keyakinan kita. Apabila 1 dari 6 ini yang gugur, berimankah kita? Contohnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat. Ada satu tidak dia beriman, tidak beriman kepada untung baik, untung jahat ataupun keadaan takdir itu datang daripada Allah. Tidak percaya dia. Bagaimana iman? Sahkah imannya? Tidak sah. Tidak ada rukun. Tidak ada rukun. Itu dia. Makanya yang ke-6 ini sebagai pondasinya, sebagai dasar yang wajib diyakini dan dalam prakteknya. Saya bilang di implementasi itu, prakteknya, pelaksananya yang beriman kepada Rasul, mengikuti ajaran Rasul yang syariat Rasul yang kita amalkan pada hari ini, syariat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Rasul paling akhir. La Nabi ba'dah, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad ada. Walaupun kata Nabi nanti di akhir zaman, kata Nabi ada 30 Nabi palsu. Di Indonesia juga ada kemarin beberapa tahun yang lewat, ada namanya Hasan Musaddiq di Bandung. Katanya dia itu mendapat wahyu daripada Allah dan dia itu sudah dilantik menjadi Nabi. Hasan Musaddiq. Nah, pengikutnya ribuan. Di Sulawesi ribuan pengikutnya.
Kadang-kadang pada hari ini banyak masyarakat terkontaminasi dengan pengikut. Masa malah mau ibu dah pengikut dan ustaz boleh nggak sih sedap benar? Kan begitu di kampung. Mohaya pengikutnya boleh nggak sih sedap benar? Begitu dia. Maka pengikut itu bukan menjadi patokan, bukan menjadi tolak ukur bahwa suatu ajaran, suatu kelompok itu benar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mengingkari rukun Islam yang 5. Apa itu yang pertama? Mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, pulang kampung. Yang ketiga, memberikan zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji. Bila ada kalian jumpai kawan-kawan kalian misalnya ngaji di luar, kami diajarkan Ustaz kami ada 6 rukun Islam. Diambil aja, jangan dibantah, digali terus ya. Terus yang tambahnya apa? Begini. Terus bagaimana? Terus supaya informasi itu tergali. Setelah dijumpai, laporkan ke Ustaz di sini, laporkan ke Abu ya. Buya, di sana ada musuh. Nah itu musuh kita itu. Ada satu musuh kita. Nah musuhnya orang daya. Kemudian yang ketiga, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan etika Ahlussunnah wal Jamaah. Karena etika Ahlussunnah wal Jamaah dia tidak terlepas daripada pendapat yang 4. Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Kalau dari segi mazhab, dari segi akidah tidak terlepas daripada akidah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi tidak terlepas daripada itu. Dari segi tasawufnya Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Nah, beliau inilah disebut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dalam Asy'ari itu Allah itu punya sifat. Ada berapa sifat Allah yang wajib kita percayai dan wajib kita ketahui? Ada 20 sifat. Kaum Mu'tazilah tidak percaya dan mereka berpaham bahwa Allah tidak punya sifat. Itu kaum Mu'tazilah. Itu bukan Ahlussunnah. Sebab Islam pada akhir zaman berpecah menjadi 73 firqah. Dari 73 firqah hanya satu firqah yang selamat, Ahlussunnah wal Jamaah. 72 firqah itu menyimpang. Pertama, Syiah. Syiah itu ada 12 firqah. Syiah itu terlalu berlebihan memuja Sayyidina Ali. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, mereka mengkafirkan Sayyidina Umar, mereka mengkafirkan Sayyidina Utsman. Fatwa mereka bahwa Sayyidina Ali yang semestinya menjadi khalifah setelah wafat Rasulullah. Maka mereka menganggap khalifah yang 3 ini adalah ingkar. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu punya aliran 20 pecahannya. Nah, apa itu Mu'tazilah? Mu'tazilah itu mereka berpahaman bahwa Allah itu tidak punya sifat. Kita adalah berbuat, tidak ada kaitannya dengan kudrah dan iradah Allah. Sementara dalam Ahlussunnah tidak begitu dia. Yang kita lakukan pada hari ini ada kaitannya dengan kudrat dan iradah sifat yang Allah miliki, tapi mereka tidak ada. Mu'tazilah 20 sifat, 20 aliran dia Mu'tazilah. Kalau di Indonesia ini coba dibaca-baca sejarah, di antaranya pemahaman Mu'tazilah adalah Nur Khalis Majid. Ini di antaranya. Kemudian kaum Khawarij itu termasuk juga 22 aliran. Mereka sebalik daripada Syiah.
Kalau Syiah benci kepada Abu Bakar, benci kepada Umar, benci kepada Sayyidina Utsman, berlebihan memuji Sayyidina Ali, tapi kaum Khawarij sebaliknya. Mereka benci terhadap Sayyidina Ali dan ada sebagian paham mereka mengkafirkan Sayyidina Ali. Naudzubillah min dzalik. Ini paham mereka. Dari mana ini timbul? Karena Sayyidina Utsman terbunuh dan pelakunya, hukumnya pada ketika itu tidak terjadi klarifikasi, tidak ditegaskan, seakan-akan ini bahwa pendukung Sayyidina Ali yang membunuh Sayyidina Utsman. Ini kita baca sejarah dalam SKI. Ada. Ini yang Khawarij. Kemudian ada kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah berpendapat kalau kita sudah beriman boleh maksiat. Ini di Indonesia ada. Makanya kalau dia sudah kiai boleh maaf kata pegang-pegang istri orang. Ini kita kembangkan banyak pengikut kita nih. Apalagi kalau kegajul, kalau kegatel, wah kita ini tekai bisa. Bisa cukik istri orang. Banyak pengikutnya nih. Tidak pun ada fatwa itu memang dilakukan, apalagi ada fatwa. Boleh kita ambil harta orang. Kalau kita sudah beriman, boleh kita panjat kelapa orang, panjat terus. Kenapa? Karena itu ada punya Allah, bukan punya manusia. Apa nak banyak pengikut kita? Orang sabuk mengikut sama kita semua. Apa nak sawit orang habis? Boleh. Ini bilangnya ini dalam paham Murji'ah. Banyak lagi dia. Yang ada paham musyabihah. Paham musyabihah itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Wahabi itulah paham daripada musyabihah. Di antaranya imamnya adalah Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah dalam kampus itu sangat masyhur. Karena sistem dia itu memang sangat kepada logika. Ini saya perhatikan. Kenapa saya bilang? Ya karena saya sudah masuk di Hidayah, saya masuk ke kampus, makanya saya berani bilang itu. Saya masuk ke kampus S2 di UIN Sumatera Utara. 2 tahun saya masuk dalam beberapa organisasi di situ dia. Nah, memang cara Ibnu Taimiyah dalam bermasyarakat itu memang sangat menjadi idola di kalangan kampus. Tapi perlu kita memahami dari akidahnya ini adalah masuk dalam akidah musyabihah. Apa itu musyabihah? Penyerupaan Allah dengan makhluk. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya tempat, Allah duduk sebagaimana Ibnu Taimiyah duduk. Ini pernah suatu ungkapannya diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Maka Wahabi pada hari ini itulah pelaksana paham daripada Ibnu Taimiyah. Sementara kita sudah jelas Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada serupa dengan apapun. Kita serupakan Allah itu putih, bisa serupa dengan warna. Allah itu berhembus kayak angin, berarti Allah serupa dengan angin. Allah itu bercahaya putih, berarti serupa dengan lampu listrik. Makanya bagaimana Allah itu dapat kita rasakan, tapi tidak bisa kita bayangkan bagaimana warnanya. Itu disebut dengan zul. Tidak bisa kita ucapkan. Kita bilang pahit serupa dengan rasa. Kita bilang manis serupa dengan rasa. Sementara jelas harga mati laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada serupa dengan apapun. Bila ada yang mengatakan saya kemarin itu waktu saya mentuku bertawajuh doa putih mentah ini puasa dia. Ini begu lah tadi. Begu lah. Kuntilanak. Ada seorang sahabat di peluknya saya. Itulah namanya Allah. Bukan. Itu begu namanya itu. Jelas kan? Jelas. Kalau ada pemahaman seperti jangan dikatakan. Ada lagi ngomong. Ini karena kita ini kan calon dai atau calon-calon apalah pembicara. Ini harus juga kita ingat. Ada sebagian itu banyak
Ada urusan kita serahkan kepada yang di atas. Jangan biasakan bahasa ini, jangan. Ini bukan hanya di kalangan awam, kalangan terpelajar juga banyak bahasa itu kita serahkan kepada yang di atas. Siapa yang di atas? Kalau kita etikatkan, kita yakinkan Allah di atas, berarti kita itu sudah syirik. Allah itu punya tempat. Makanya bahasa itu jangan, cukup apapun masalah kita serahkan aja kepada Allah, selesai. Tidak usah kita tunjuk kepada yang di atas. Sempat dalam hati kita, etikat kita yakin Allah itu sedang di atas, bahaya. Itu namanya apa namanya? Al-bahaya. Jangan. Cukup aja. Baik cerita ini patah yo gitu. Patah kayak masalah kita nih Hindu kita di ejeknya ada apa? Yang kita serahkan aja kepada Allah yang tahu. Cukup, tidak usah kita tunjuk. Kita serahkan kepada yang di atas, jangan. Kadang-kadang kita bisa ada ikutan. Orang lompat kita pun, kita salah lompat, kena kayu. Orang lompatnya tepat sasarannya. Nah, ini makanya kita sebagai santri punya punya pegangan hidup, punya landasan hidup, punya pendirian hidup. Makanya buat budaya ini dari istiqamah itu tidak goyang dia. Walaupun badai menghantam tetap dia. Walaupun gelombang besar tetap dia teguh pada pendiriannya. Punya prinsip. Kita santri harus punya prinsip. Jangan mudah diobrak-abrik, jangan mudah ditawar, dihargai orang, jangan mudah dibujuk rayu orang, jangan. Karena kita punya potensi, kita punya pengaruh. Ini orang sangat mudah mempengaruhi kita karena kita akan menjadikan umpan di dalam organisasinya atau dalam tujuan suatu kelompok. Dan kemudian yang keempat, meyakini wahyu turun setelah Al-Quran. Ini pun ada itu. Seperti kemarin nanti hari TV kan, ada orang lebih tua lebaran. Kalau kita bahasa jadi di Lamli, dia udah lebaran. Kenapa lebaran? Udah teleponnya Allah. Kan begitu kemarin dari TV kan? Wah, akhirnya dipanggil oleh pihak kepolisian, diklarifikasi bagaimana? Apa saya yang salah? Berani pula dia bilang, apa saya yang salah? Oppo yang salah. Oppo yang salah. Saya telepon Allah, Gusti Allah, saya telepon, halo. Dibilang Gusti Allah besok 1 Syawal. Kita 3 hari dari puasa. Gusti Allahnya sudah bilang besok 1 Syawal. Berarti ini dapat kita pahami, berarti ada wahyu lagi setelah Al-Quran. Kemudian yang kelima, mengingkari kemudian Al-Quran. Ada yang mengatakan Al-Quran ini tidak lagi dipakai pada hari ini. Kalau kita pakai tidak bisa kita hidup. Kalau dipakai tidak bisa kita politik. Bisa dipakai tidak bisa kita segala-galanya ditinggalkan. Kemudian melakukan penafsiran Al-Quran tidak sesuai dengan akidah tafsir. Selanjutnya melakukan penafsiran pensyarahan hadis tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu mustalah hadis. Kemudian hadis tidak diakuinya sumber hukum dalam Islam. Padahal hadis itu merupakan sumber hukum yang kedua. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga qiyas, yang keempat ijma'. Ini secara garis besarnya. Walaupun pada ada ihtisan dan sebagainya itu sudah cabang, tapi secara mazhab yang 4 itu, ayat 4 ini sebagai pokok dasar sumber hukum. Kemudian selanjutnya yang kelima, menghina. Yang kesembilan, menghina atau melecehkan para nabi dan rasul. Dihinanya Nabi Muhammad, dihina, dibuat patung Nabi Muhammad. Kadang-kadang bukan dia buat patungnya, ada orang yang buat patung, dia pulaknya yang menyebarkan. Ini mantap, inilah patung Nabi kita. Makanya kadang-kadang kalau saya pribadi ada gambar Nabi Muhammad, kalau sekarang tidak beredar. Kalau dulu banyak itu dibuatnya kuda itu rupa wanita.
Di atasnya buatnya nama Muhammad di situ naik. Ini secara pribadi saya melecehkan. Kemudian ada buat juga gambarnya, dibuatnya gambar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada, walaupun itu bukanlah begitu gambaran sebenarnya, itu hanya sebagai imajinasi saja. Kemudian yang ke-10 mengingkari kenabian Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Ini bila kita merujuk kepada rukun Islam yang kelima, dia itu sudah murtad. Kenapa murtad? Karena rukun iman itu rukun Islam yang pertama apa tadi? Mengucap dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Pertama kita yakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua bahwa kita yakini Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad Rasul Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi Allah. Tapi dia tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul, maka syahadatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa satu saja yang diungkapkan dan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya menghina atau melecehkan para sahabat Nabi. Ini juga banyak pada hari ini. Tanpa kita sadari, ada yang mengatakan ini bid'ah, tidak ada di mata Rasulullah. Pendapat sahabat tidak bisa dipakai. Ada pendapat ini. Pendapat sahabat tidak bisa dipakai. Ini di kota Cani ini banyak, dan ini yang menjadi permasalahan yang sering terjadi. Kenapa? Karena dia tidak mengakui pendapat daripada Sayyidina Umar, tidak mengakui pendapat daripada Sayyidina Utsman, tidak mengakui pendapat Sayyidina Ali, dan tidak mengakui pendapat Abu Bakar. Yang ada di masa Rasulullah semua bid'ah. Baru yang tidak bid'ah yang ada di masa Rasulullah. Al-Quran di masa Rasulullah tidak ada. Tidak ada Al-Quran. Ada yang ingat Al-Quran itu dibukukan secara sempurna di masa Khalifah siapa? Ada yang ingat? Di masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Di masa Abu Bakar Abu Bakar berencana mengumpulkan Al-Quran, tapi belum selesai. Di masa Sayyidina Umar begitu, belum kelar. Di masa Sayyidina Utsman membuat satu tim dengan berjumlah 6 orang, di antaranya putri beliau ikut. Ini menjadi tim mengumpulkan dan membuat modifikasi huruf-huruf itu, kalimat-kalimat itu, dan dibukukan di masa Khalifah Sayyidina Utsman. Makanya dalam Quran itu disebut dengan mazhab Utsmani. Di masa Rasulullah tidak ada. Makanya ada yang mengatakan bid'ah, ya kau jangan baca Quran ini. Kenapa? Kau cari Quran yang ada di masa Rasulullah, lembaran itu kau puluknya di kau baca ini. Eno bamiyo. Itu aja bilang Quran kami. Quranmu baca yang ada di masa Rasulullah, di pelepah kurma, di kulit hewan, di batu, kau cari ini. Jangan kau baca ini. Kenapa? Karena itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada di masa Rasulullah. Padahal kan jelas. Fa innahu man ya'is minkum min ba'di, kata Rasulullah. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kamu min ba'di, daripada sesudahku, kata Rasul, dan fayasara ikhtilafan katsiran, maka banyak kamu lihat perselisihan. Wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il mahdiyina rasyidina. Maka dikala itu, kata Rasul, berpegang teguh kepada sunnahku, berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian apa? Fatamassaku biha, maka berpegang teguhlah kepadanya. Dan kepada hadis, kepada khulafa'ur rasyidin yang tadi. Kemudian wa'adtu 'alaiha, dan gigitlah di atas pendapat bin nawajis, dengan geraham. Digigit dengan gigi geraham, itu jangan lepas.
Di mana itu? Pada ketika perbedaan pendapat itu sudah merajalela, perselisihan sudah merajalela, maka kembali kepada sunnah, kembali kepada Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, maka kembali kepada pendapat khalifah yang empat, maka itu yang selamat. Itu dia. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, ya, merubah atau menambah pokok-pokok dalam ibadah. Salat 5 waktu, ada yang menambah jadi 6, ada yang mengurangi jadi 4, ada yang mengatakan haji tidak perlu ke Baitullah. Baitullah itu ada di mana? Adik santriwan, Baitullah itu ada di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Baitullah itu ada di Makkah Al-Mukarramah. Kalau di Kertajaan ini tidak ada Ka'bah. Walaupun ada Ka'bah, itu hanya sebatas manasik haji dan umrah saja itu. Jangan kita pikir di Banda Aceh ada situ Ka'bah. Saya lihat kemarin besar, separuh di masjid itu besar. Itu hanya sebagai manasik saja itu, bukan itu. Nanti saya haji yang di sana aja, tidak bisa. Haji itu hanya ke Baitullah, ke Makkah. Dan haji itu hanya pada musim haji. Kalau umrah ya silakan, selain dari bulan Dzulhijjah ya tidak masalah. Tapi haji khusus, pertama adalah tempatnya di Makkah. Kemudian yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Dan melakukan ke sana juga ada niat-niat taqarrub kepada Allah, itu baru dikatakan haji. Kalau hanya melancong saja ke Makkah, tidak. Umrah dia melancong saja tidak, harus ada niat. Nah, kemudian banyak lagi pokok-pokok yang lain. Nah, ada pokok-pokok yang lain. Ada lagi sembahyang, tidak perlu pakai rukuk, tidak perlu pakai takbiratul ihram, tidak perlu pakai sujud. Ada istilah Jawa itu eling-eling. Salatnya cuma gini aja, kalau dapat sudah ketemu waktu zuhur, cukup. Hening cipta dimulai. Selesai. Ada pemahaman itu. Di Banda Aceh ada pemahaman itu. Eling-eling istilahnya. Nah, walaupun dalam fikih Syafi'i, sebab salat itu kan pada logat adalah doa. Itu pada logat, pada istilah, pada syar'i tidak dia. Dia itu adalah aqwalun, ada perkataan, af'alun, ada perbuatan, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Kemudian diawali, dibuka muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, dan wa muhtatamatun bitaslimi, dan ditutup dengan salam. Kan itu kita baca itu kan? Kalau dalam bajuri dah ada itu. Kalau dalam takrib belum, hanya poin-poinnya saja. Itulah yang dikatakan salat. Kalau tidak ada diawali dengan takbir, tidak ada ditutup dengan salam, tidak ada di situ rukun qauli, tidak ada di situ rukun fi'li, maka dia tidak dikatakan salat secara syariah. Itu kalaupun salat masih dalam logat itu. Logat itu kan hanya sebagai peribahasa dalam bahasa saja. Nah, kemudian yang terakhir, aliran sesat adalah mengkafirkan sesama muslim yang tidak ada dasar. Kalau tidak cocok dengan kelompoknya kafir. Kalau tidak cocok dengan kemauannya kafir. Sementara dalil tidak ada, dasar tidak ada. Ahlussunnah berpemahaman kalau orang itu sudah kafir apabila dia itu diantaranya mengingkari yang wajib. Orang meninggalkan salat tidak semuanya kafir. Ada dua ketentuan dia itu. Orang yang meninggalkan salat, si A meninggalkan salat, si B meninggalkan salat, sama-sama meninggalkan salat. Kafirkah duanya? Tidak, kita jelaskan dulu. Yang A itu tidak salatnya tidak. Kenapa tidak salat? Karena malas. Tapi keyakinannya masih wajib, belum kafir, masih dalam lingkup Islam. Si B tidak salat. Kenapa tidak salat? Salat itu tidak wajib, maka dia sudah murtad. Yang B-nya murtad, si A belum. Itu dalam pemahaman Syafi'i kan begitu. Maka inilah para adik-adik sekalian, kami menyampaikan ini
dengan cara semangat, memang tidak ada semangat dari hari Minggu ini. Karena kami sangat menitipkan berat kepada santriwan dan santriwati untuk menjadi generasi nanti setelah kami. Kami ini Gung ibarat ke umur pada malam aku ni nuhun mulai setuju. Asal paling muda kami ni jam-jam telu begini paling muda tapi kemudian tunggu asal jam 6 jam 5 udah. Setelah kami, inilah harapan kami, para adik-adik inilah menjadi generasi penerus, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara, belajar dengan semangat, gali ilmu sebanyak-banyaknya, jangan pernah bosan menimba ilmu pengetahuan, mana yang kurang jelas tanyakan ke ustaznya, ke gurunya, supaya pemahaman itu tidak salah paham. Lo dah sudah paham bagaimana Melayu Daun malapat jual kata si Melayu Daun ini obat luar tak boleh dimakan. Balik rumah, semua rumah kan buat 2 gelas, ambilnya 1 gelas, dimasukkannya 2 tetes obat tadi. Habis itu diaduknya dengan apa namanya? Dengan sendok diminumnya. Sehingga kepalanya pening, disalahinya orang jual obat, padahal orang jual obat dah bilang ini khusus obat buluan bukan obat minum. Inilah salah paham tadi. Makanya harapan kami rajin belajar, habis dari Darul Istiqamah ini cari ilmu seluas-luasnya. Ulangkan balik anak pagi santriwati pun saya dah besar bisa cari-cari mimpi jadi suami. Yang laki itu begitu, hamba hidup kumis 3 dia dah lajang. Ku suruh beli bapakku kereta trail, bisa mejek, tidak usah, jangan di sana. Masa depan adalah ilmu pengetahuan. Cari ini. Lebih-lebih orang tua kita masih mampu. Di situ nanti kita sadar pada ketika orang tua kita sudah lemah dan mampu memberikan belanja, kemudian semangat belajar kita masih tinggi, tapi ini kita akan menjadi kurang semangat belajar. Habis dari sini tamat kelas 6 di Darul Istiqamah. Kalau tidak mengabdi di sini cari keluar. Sampai keluar dari cari ilmu. Sebanyak-banyaknya haus dengan ilmu. Karena dunia ke depan ini yang selamat adalah ilmu. Kata Imam Syafi'i, man arada dunia fa'alai bi'ilmi. Siapa ingin sejahtera senang dunia, maka dengan ilmu. Wa man arada akhirah, siapa ingin senang menghendaki kehidupan akhiratnya baik, dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alai bi'ilmi. Siapa ingin keduanya dunia akhiratnya senang bahagia, maka dengan ilmu. Selain daripada itu tidak ada. Karena makhluk yang paling mulia pada hari ini, ya di dunia ini ada hanya 2. Ya, ini dari aspek manusianya. Pertama orang yang mengajar, dan yang kedua orang belajar. Rahmat Allah setiap hari 1000 turun rahmat, 999 untuk orang belajar dan orang yang mengajar, hanya 1 rahmat dibagi ke seluruhnya. Itulah mulianya orang belajar. Hari ini adik-adik belajar. Jadi 2 atau 5 tahun, 10 tahun ke depan, adik-adik ini akan menjadi pengajar. Alangkah mulianya menjadi pengajar dan belajar. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga besar manfaatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.